Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk itu, perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dapat kalian perhatikan di dalam gambar ini, yaitu tentang keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Kemudian perhatikan gambar kedua. Gambar apa ini? Yaitu gambar tentang keragaman tempat ibadah yang ada di Indonesia. Nah, semuanya ini jangan sampai menjadi perpecahan di negara kita. Justru perbedaan-perbedaan inilah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk lebih bersatu. Maka perbedaan ini diikat dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Maka perbedaan-perbedaan ini harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Inilah yang akan kita bahas. Nah, ini keragaman budaya Indonesia dari segi pakaian adat sudah berbeda-beda, baik itu dari Aceh, Jateng, Bali, Jatim, Kalimantan, Papua. Dari rumah adatnya juga berbeda-beda bentuknya. Inilah keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini yang akan kita bahas. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, yaitu ada berapa agama dan aliran kepercayaan di Indonesia. Nanti coba dieksplor, ya, dicari di internet atau di sumber-sumber yang lain. Yang kedua, ada berapa pulau di Indonesia? Ada berapa etnis, suku bangsa di Indonesia? Nah, inilah yang menggambarkan bahwa negara kita itu tidak dihuni oleh satu suku, satu agama, tetapi ada beberapa keragaman baik budaya maupun agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu pluralitas. Pluralitas itu berasal dari kata plural. Plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Jamak itu artinya banyak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Kemajemukan itu artinya yaitu ada bagian-bagian, tetapi bagian-bagian itu tetap menjadi satu kesatuan. Jadi berarti ada bermacam-macam, tetapi kebermacam-macaman itu tetap menjadi satu dari kesatuan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Berarti masyarakat Indonesia itu berarti berbeda-beda tetapi tetap dalam satu bingkai kesatuan. Istilah lain yaitu ada istilah multikultural. Multikultural berasal dari kata multi. Multi itu artinya banyak. Banyak itu lebih dari 2. Dan kultur artinya kebudayaan. Jadi masyarakat multikultural berarti artinya masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan. Nah, kita perhatikan etnis yang ada di Indonesia itu lebih dari 3.000. Suku bangsanya ada 1.340. Ini menurut sensus BPS tahun 2010.
ada 652 bahasa. Agama resminya itu ada 6. Sedangkan aliran kepercayaan yang terdaftar itu ada 187 aliran kepercayaan. Menurut data Angkatan Laut, jumlah pulau di Indonesia itu ada 17.508 pulau. Ini berarti menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah beragam. Jadi tidak hanya satu, tetapi terdiri dari berbagai macam bagian. Baik itu etnisnya, ditinjau dari etnisnya, suku bangsanya, agamanya, bahasanya, itu bermacam-macam. Kebermacam-macaman inilah yang harus kita pahami sehingga kita menyadari bahwa negara kita ini dihuni oleh berbagai macam aliran kepercayaan, berbagai macam agama, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa daerah. Nah, ini semua jangan sampai membuat negara kita terpecah sehingga diikat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, coba kalian sebutkan keragaman agama di Indonesia. Tadi sudah kita tunjukkan bahwa agamanya ada berapa? Ada 6 yang diakui oleh pemerintah. Coba kamu cari nama agama itu apa, tempat ibadahnya apa, kitab sucinya apa, hari raya yang dirayakan apa, awal masuk ke Indonesia itu kapan. Jangan memahami ini semua, kita akan bisa menghargai masing-masing agama itu. Oke. Kemudian kita perhatikan perbedaan budaya. Apa itu budaya atau kebudayaan? Menurut Kuncoro Ningrat menjelaskan bahwa kata kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta namanya budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi itu yang berarti budi atau kekal. Bahasa Inggrisnya, bahasa asingnya namanya kultur. Itu bahasa Latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan. Terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau pertanian. Ini awalnya. Sehingga kebudayaan memiliki kesamaan dalam perkembangannya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia. Itu namanya kebudayaan. Apa yang dihasilkan, apa yang dirasakan, ya, apa yang diciptakan oleh manusia itu semuanya adalah budaya. Oke. Wujud budaya itu ada gagasan, kemudian tindakan, baru ada sebuah karyanya. Jadi ada gagasan dulu, baru dari gagasan diwujud dalam bentuk sebuah tindakan. Setelah tindakan baru ada wujudnya. Unsur budaya itu terdiri peralatan, perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Ya, jadi gagasan, tindakan, baru karya. Unsur yang kedua yaitu mata pencarian. Itu adalah termasuk bagian dari budaya. Sistem ekonomi, kemudian yang ketiga sistem kemasyarakatan, kekerabatan, organisasi politik, bahasa, yaitu semua termasuk unsur budaya. Kesenian, sistem pengetahuan, religi, sistem kepercayaan, ya, itu juga termasuk bagian budaya kepercayaan itu, ya. Nah, jadi hasil cipta rasa karsa manusia, apa yang diciptakan, dirasakan
oleh manusia itu semua termasuk unsur budaya. Nah, sekarang Bapak minta kalian membuat contoh dari gagasan, kemudian tindakan, wujudnya seperti apa. Itu termasuk unsur budaya apa. Satu contoh, ibu-ibu dapat masak dengan praktis. Itu adalah gagasannya bagaimana supaya ibu bisa masak dengan praktis. Lalu muncul tindakan yaitu menyiapkan seng atau aluminium sebagai bahan pembuat alat. Kemudian mendesain alat, mensosialisasikan cara penggunaannya. Wujudnya apa? Jadilah kompor atau dan panci. Itu masuk unsur peralatan. Contoh yang kedua, bagaimana mengurangi penggunaan bahasa alay di kalangan anak muda. Karena sekarang muncul bahasa-bahasa yang bahasa gaul istilahnya ya, bahasa alay yang tidak sesuai dengan ejaan EYD ya. Nah, ini tindakan yang bisa dibuat apa? Mengumpulkan anak-anak muda, kemudian mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang benar, kemudian memberikan pembelajaran bahasa Indonesia yang benar. Karyanya, hasilnya yaitu anak muda berbahasa Indonesia dengan benar, unsur bahasa. Nanti coba dicari lagi ya, tindakan-tindakan seperti apa. Nah, kenapa sampai terjadi faktor penyebab perbedaan budaya? Ya, ini pertama, perhatikan gambar, karena ada perbedaan lokasi. Kalau lokasinya berbeda, pasti sumber daya alam yang dimiliki juga berbeda. Di daerah pesisir, pasti beda dengan daerah pegunungan. Anda perhatikan di situ hasil karyanya. Ya, daerah pesisir banyak menggunakan kerang-kerang untuk perhiasan. Sedangkan di daerah pegunungan pasti sumbernya dari tanaman. Inilah membuat perbedaan budaya. Ada perbedaan lokasi. Yang kedua, perbedaan agama. Nah, ini kalau agama Hindu atau Buddha banyak membuat relief-relief berdasarkan cerita agama. Kadang kalau orang Islam, ya bentuknya adalah tulisan Arab atau kaligrafi. Karena ada perbedaan agama. Perbedaan suku. Tadi sudah kita sebutkan ada berapa suku di Indonesia. Sudah, sekarang coba Anda anak-anak cari nama sukunya. Kalau Jawa Timur suku apa, Jawa Tengah suku apa, Kalimantan Selatan suku apa, Sulawesi Selatan suku apa, Maluku suku apa, Jakarta suku apa, Nusa Tenggara Barat suku apa, Bali suku apa. Nah, ini coba nanti dicari kemudian dikerjakan ya. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan. Coba diisi kolomnya. Secara garis besar, pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Ada pekerjaan formal, ada pekerjaan non-formal. Nanti coba dicari contoh pekerjaan formal itu seperti apa dan pekerjaan non-formal seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya, bisakah kita menghindari perbedaan di negara kita ini? Setelah Anda memperhatikan paparan tadi, jawabnya tentu tidak bisa. Nah, kalau sudah tahu tidak bisa, bagaimanakah sikap kalian terhadap perbedaan itu? Coba direnungkan ya. Yang ketiga, apakah keragaman budaya ada manfaatnya? Apakah perbedaan-perbedaan itu ada manfaatnya? Coba direnungkan dan ditulis jawabannya ya. Itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk bisa hidup damai di negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia, dengan berbagai macam perbedaan yang ada. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.